Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Dwi Ajeng Triana. Di sini saya akan menjelaskan 5 jenis tes kebahasaan. Ketika kita mengerjakan suatu tes, pasti kita akan menemukan beberapa jenis tes kebahasaan. Diketahui bahwa kompetensi berbahasa seorang itu dapat kita lihat melalui tes atau non-tes. Yang 5 jenis tes kebahasaan yaitu yang pertama tes Dikrot, tes integratif, tes pragmatik, tes komunikatif, dan yang terakhir tes autentik. Dan ini menurut Burhan Nurgianto tahun 2010. Tes yang pertama yaitu prosedur pengembangan tes Dikrot atau Dikrot Point Test. Tes Dikrot dikembangkan jika peneliti hendak mengukur salah satu kemampuan berbahasa, apakah menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Atau bisa juga kita gunakan untuk mengukur satu aspek seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan kosakata. Lalu bagaimana cara kita mengembangkan tes Dikrot? Yang pertama yaitu tentukan kemampuan kebahasaan yang akan diteliti. Yang kedua, tentukan aspek kebahasaan yang akan diteliti. Dan yang ketiga yaitu kembangkan butir soal yang relevan. Yang keempat, uji validitas instrumen. Dan yang terakhir, uji reliabilitas instrumen. Lalu yang kedua yaitu prosedur pengembangan tes integratif. Berbeda dari tes Dikrot, tes integratif ditujukan untuk mengukur beberapa kemampuan berbahasa atau beberapa aspek kebahasaan pada satu waktu. Oleh karena itu, prosedur pengembangan tes integratif seperti apa? Yaitu yang pertama, sajikan seperangkat kata-kata yang dapat disusun menjadi kalimat bermakna. Yang kedua, sajikan wawancara singkat yang dapat ditafsirkan. Dan yang ketiga, tentukan saluran wacana visual atau audio. Yang keempat, kembangkan butir soal yang terkait dengan pengembangan pemahaman wacana yang akan dibaca atau didengar. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu uji validitas instrumen, dan yang terakhir uji reliabilitas instrumen. Lalu selanjutnya yaitu yang ketiga, prosedur pengembangan tes pragmatik atau pragmatic test. Tes pragmatik ditujukan untuk menguji keterampilan berbahasa dalam kesesuaiannya dengan konteks komunikatif. Tes pragmatik diyakini lebih bermakna dan mudah ditafsirkan. Sebagai berikut adalah prosedur pengembangan tes pragmatik. Yang pertama yaitu tentukan teks yang relevan untuk didiktekan. Yang kedua yaitu tentukan tema wawancara yang sesuai dengan konteks peserta didik. Yang ketiga yaitu tentukan perangkat gambar yang dapat dikonstruksikan menjadi sebuah cerita. Yang keempat, tentukan sebuah wawancara singkat untuk tujuan paraphrase. Dan yang terakhir yaitu uji validitas instrumen. Kemudian yang keempat yaitu prosedur pengembangan tes komunikatif. Tes komunikatif dikembangkan atas asumsi bahwa sesuatu yang diujikan haruslah merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi secara wajar dalam konteks tertentu. Dengan kata lain, kemampuan berbahasa yang diujikan harus sesuai dengan penggunaannya dalam kehidupan nyata. Tes ini melibatkan keempat kemampuan berbahasa. Untuk itu dapat dikembangkan beberapa prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentukan konteks penggunaan bahasa di kehidupan nyata. Yang kedua, tentukan aspek-aspek kebahasaan yang hendak diujikan. Dan yang terakhir, uji validitas instrumen.
Dan penjelasan yang terakhir yaitu prosedur pengembangan tes autentik atau authentic assessment. Tes jenis ini dikembangkan atas asumsi bahwa penilaian kinerja peserta didik tidak boleh didasarkan pada hasil akhir atau produk semata. Untuk itu dapat dikembangkan prosedur tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentukan keterampilan kebahasaan yang hendak dimasukkan ke dalam portofolio. Yang kedua yaitu tentukan aspek kebahasaan yang akan diukur. Dan yang ketiga, jika pengukuran akan melibatkan teknik tes, ujilah validitas tes atau instrumen tersebut. Oke, mungkin cukup penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang melihat. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.